Overseat. Overseat ekspor adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir untuk mengajukan penawaran kepada pembeli potensial di luar negeri. Dokumen ini berisi informasi tentang kondisi pemesanan, harga, jumlah, kondisi pembayaran, dan kondisi pengiriman barang. Overseat ekspor juga dapat berisi informasi lainnya seperti spesifikasi produk, sertifikasi kualitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, inquiry. Inquiry letter adalah surat resmi yang digunakan untuk meminta informasi mengenai produk atau jasa dari pihak lain. Dalam konteks bisnis ekspor, inquiry letter ditujukan kepada importir yang berpotensi melakukan pembelian produk yang akan diekspor. Tujuan dari inquiry letter adalah untuk memperkenalkan produk yang ingin diekspor serta meminta informasi mengenai kebutuhan dan persyaratan importir. Order sheet pada ekspor-impor merupakan dokumen yang membuat detail pesanan atau order suatu produk atau barang. Dokumen ini mencakup informasi seperti jenis barang, kuantitas, harga, kondisi pengiriman, dan persyaratan lain yang disepakati antara penjual dan pembeli. Order sheet berperan penting dalam memastikan kelancaran proses ekspor-impor serta meminimalisir risiko kesalahpahaman antar pihak-pihak yang terlibat. Kontrak dagang. Kesepakatan yang dibuat antara eksportir dan importir mengenai proses ekspor barang. Kontrak ini menyertakan detail proses pengiriman, harga, metode pembayaran, dan kondisi lainnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kontrak dagang merupakan hal yang penting untuk menjaga kelancaran bisnis, mencegah kerugian, dan menjamin keamanan transaksi. Promosi. Ada banyak strategi promosi ekspor yang bisa Anda gunakan, seperti menggunakan media sosial, menghadiri pameran internasional, menawarkan diskon atau promo khusus, menyediakan konten marketing yang menarik, dan membangun brand awareness. Pilihlah strategi promosi ekspor yang sesuai dengan bisnis Anda dan tujuan yang ingin dicapai. Promosi merupakan strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dan visibilitas produk atau layanan yang diperdagangkan lintas negara. Yang kedua, inquiry adalah proses pernyataan atau permintaan informasi antara eksportir dan importir terkait produk atau layanan yang akan diperdagangkan. Yang ketiga, overseat adalah dokumen resmi berisi penawaran harga dan syarat-syarat pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa antara eksportir dan importir. Yang keempat, order sheet merupakan dokumen yang berisi detail pesanan atau perintah pembelian barang atau jasa antar eksportir dan importir. Yang kelima, kontrak dagang ialah perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli yang mengatur berbagai aspek bisnis internasional, termasuk harga, jumlah, kualitas barang, syarat pembayaran, dan waktu pengiriman. Yang pertama, promosi. Komoditas yang akan diekspor bisa dipromosikan melalui berbagai media promosi seperti majalah, koran, dan sebagainya. Promosi juga bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga yang berhubungan ekspor, misalnya adalah Ditjen PEN, Kamar Dagang dan Industri, dan sebagainya. Selanjutnya, inquiry. Importir akan mengirimkan surat permintaan kepada eksportir untuk suatu komoditas. Surat tersebut biasanya berisi tentang harga, waktu pengiriman, dan deskripsi barang. Dan selanjutnya, overseat. Surat permintaan yang dikirim oleh eksportir kemudian akan dikirim oleh eksportir melalui overseat. Di dalam overseat ini akan terdapat keterangan-keterangan yang sesuai dengan permintaan importir. Ketentuan pembayaran dan pengiriman sampel juga terdapat dalam overseat. Selanjutnya, order sheet. Setelah itu, importir akan mendapatkan penawaran dari pihak eksportir dan menganalisisnya. Jika sudah setuju, importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order sheet atau purchase order kepada pihak eksportir. Dan kontrak dagang. Eksportir akan mempersiapkan surat kontrak jual beli yang sesuai dengan data yang terdapat pada order sheet. Di dalam surat kontrak tersebut akan ada tambahan mengenai keterangan inspection clause dan force majeure clause. Sales kontrak kemudian akan ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan kepada importir sebanyak rangkap 2. Barang yang diekspor, yaitu arang briket dari kopra.
Mengapa kami memilih barang ini? Karena dapat menaikkan nilai ekspor dan membantu pengembangan industri pengolahan kopra dalam negeri, serta menjadi daya tarik bagi negara tujuan ekspor agar mengimpor kopra dari kita. Selanjutnya cara pengolahan, yaitu sebelum pengolahan menjadi briket, terlebih dahulu menghancurkan kopra atau kelapa menjadi sebuah bubuk halus. Setelah menjadi bubuk halus, kopra dicampur dengan adonan tepung kanji. Lalu, briket dicetak sesuai ukuran yang dikehendaki dan dijemur hingga kering.